case of the man and has boasted that he is responsible for... So the mystery and frustration for homeowners continues. Pada tanggal 23 November 1981, dua orang security yang lagi bertugas di PT Garuda Mataram Motor di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat nemuin dua buah kotak berbahan kardus yang ditaruh di trotoar seberang gedung Artaloka. Kedua security itu curiga karena kedua kotak kardus yang mereka temuin udah dikerubungi lalat dan berbau. Mereka berdua sempat ngelaporin hal itu ke seorang petugas polisi yang lagi ngatur lalu lintas, tapi kesibukan petugas polisi itu ngebuat laporan tentang keberadaan kedua kotak kardus itu sempat terlupakan. Dari sumber yang didapat nggak dijelasin dalam waktu berapa lama kardus itu akhirnya dibuka. Tapi kemudian ada dua orang gelandangan nemuin kedua kotak kardus itu. Karena ngerasa kepo, mereka berdua akhirnya ngebukanya. Ternyata kotak kardus pertama berisi 13 potongan tulang dan sebuah kepala manusia. Dan kotak kardus yang kedua berisi 180 potongan daging tubuh manusia, termasuk bagian organ tubuh lainnya. Seluruh potongan tubuh beserta tulang manusia itu lalu dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk dilakukan proses otopsi dan untuk dilakukan penyusunan agar tubuhnya itu bisa terlihat secara keseluruhan. Dari kedua proses tersebut didapatkan informasi bahwa korban berjenis kelamin laki-laki berumur 18 sampai 21 tahun, memiliki postur tubuh yang tegap dan agak gemuk, terus memiliki tinggi 165 cm dan memiliki kondisi medis fimosis, di mana lubang saluran urin yang terdapat di ujung kemaluan korban yang nggak disunat cenderung sempit. Dan setelah dilakukan penyusunan diketahui bahwa bagian anus, kandung kemih, dan pankreas nggak ditemuin. Pihak kepolisian lalu menyebarluaskan perihal penemuan mayat termutilasi tersebut. Ratusan orang pun yang ngaku kehilangan anggota keluarga mereka berbondong-bondong datang ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo buat mencoba mengidentifikasi apakah korban emang bener anggota keluarga mereka atau bukan. Dan hasilnya nggak ada satu orang pun dari mereka yang nemuin kecocokan antara korban dengan anggota keluarga yang mereka cari. Pihak kepolisian juga berusaha buat mencocokkan korban dengan database yang mereka miliki, dan hasilnya pun nihil. Dengan munculnya kesulitan dalam mencari informasi tentang korban, 4 hari kemudian, yaitu pada tanggal 27 November 1981, korban dimakamkan di TPU Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Menurut dokter ahli forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo yang bernama Dr. Munim Idris, pelaku memotong-motong tubuh korban secara sistematis dan menyayat daging tubuh korban dari tulangnya dengan sangat bersih. Dari hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa pelaku bukan orang biasa atau orang sembarangan. Pelaku memiliki latar belakang medis yang cukup baik dan memiliki kemampuan dalam hal pembedahan tubuh. Dan pelaku juga diduga membunuh dan memutilasi korban 1-2 hari sebelum korban ditemukan. Kalau kedua proses membunuh dan memutilasi dilakukan oleh satu orang, jadinya bakal membutuhkan waktu selama berjam-jam, karena terutama buat misahin daging tubuh korban dari tulangnya, itu adalah proses yang nggak mudah buat dilakuin. Terus Dr. Muim Idris juga menduga proses itu dilakukan oleh pelaku cuma selama 3-4 jam aja. Itu berarti pelaku ada kemungkinan berjumlah lebih dari 1 orang atau 2 orang. Tubuh korban yang ditemuin dalam kondisi sudah dimutilasi tersebut memberi arti bahwa pelaku membunuh korban dan memutilasinya di tempat lain. Karena untuk proses membunuh korban mungkin bisa dilakuin di mana aja, tapi untuk melakukan proses mutilasi dan penyayatan daging dari tulang dari tubuh korban perlu dilakukan di tempat yang emang memiliki tingkat pencahayaan yang baik dan bagus, dan juga jauh dari hingar-bingar masyarakat tentunya. Apalagi kalau sampai ada proses pengambilan organ tubuh korban untuk upaya organ
trafficking mungkin ya kan. Jadinya bakal diperlukan tempat yang bersih dan steril. Selain informasi yang dipaparkan oleh dokter ahli forensik, dari peristiwa ini pun bakalan muncul dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu kalau aja seandainya korban gak dibunuh sama pelaku, bisa aja korban emang udah meninggal sebelum dimutilasi oleh pelaku, dan sebelumnya korban disimpan di kamar mayat rumah sakit atau kamar jenazah rumah sakit tempat pelaku bekerja. Kemungkinan kedua, kalau emang nggak ada yang mengenali korban ketika banyak orang yang nyoba buat mengidentifikasinya dan nggak berhasil, dan ketika pihak kepolisian juga nggak nemuin data yang cocok dengan korban, maka bisa jadi korban merupakan warga negara asing, bukan WNI maksudnya. Pelaku juga diduga punya keterlibatan dalam upaya penjualan organ tubuh manusia, atau pelaku adalah anggota sindikat penjualan organ tubuh manusia itu sendiri. Terbukti dengan hilangnya bagian tubuh korban seperti anus, kandung kemih, dan pankreas. Perlu diketahui juga bahwa pankreas merupakan salah satu organ tubuh manusia yang bisa didonorin. Kalau diperjualbelikan secara legal juga bisa, harganya juga bisa sangat fantastis. Dan kalau diperjualbelikan secara ilegal, harganya juga masih sangat menggiurkan lah. Sedangkan kandung kemih, walaupun bukan merupakan organ tubuh manusia yang secara umum bisa didonorin, tapi kandung kemih tetap bisa digunain buat gantiin kandung kemih lain yang mungkin mengalami kerusakan. Dan anus yang merupakan sistem pembuangan akhir emang gak punya pengaruh yang signifikan dalam urusan penjualan organ tubuh manusia. Kemungkinan pelaku ngambil kandung kemih korban dengan membedah bagian anusnya, walaupun mungkin sebenarnya bisa dilakuin dengan membedah bagian perutnya. Tapi kemunculan teori ini akan dengan sangat mudah buat dibantah, karena kalau pelaku punya keterikatan atau keterkaitan dengan sindikat penjualan organ tubuh manusia, lalu kenapa organ tubuh korban yang lainnya yang juga bisa diperjualbelikan secara legal ataupun ilegal gak diambil sama pelaku secara keseluruhan? Malah yang diambil, bukannya diambil, itu dugaan yang hilang itu cuma 3 itu ada. Kelihatannya emang pelaku ngebutuhin organ tubuh korban bagian tertentu, cuma buat kepentingan medis aja, kayak pankreas dan kandung kemih dari tubuh korban buat bisa ditransplantasikan ke tubuh orang lain mungkin. Di sini lalu muncul sebuah kemungkinan dugaan pelaku ataupun rekan dari pelaku punya beberapa pasien yang lagi butuh transplantasi pankreas dan atau kandung kemih, tapi karena persoalan biaya transplantasi yang gak murah, dan karena persoalan prosedur yang rumit dan berbelit-belit dari pihak rumah sakit, atau mungkin karena persoalan gak adanya pendonor mungkin, ataupun karena secara kebetulan tubuh dari 1-2 orang pasien gak cocok sama organ pankreas dan kandung kemih yang dipunyai korban, jadinya pelaku ambil korban dari kamar mayat yang juga secara kebetulan baru meninggal mungkin. Lalu timbul pertanyaan, kalau emang buat kepentingan medis aja, terus ngapain pelaku kudu mutilasi tubuh korban dan ngebuang potongan tubuhnya di trotoar? Itu mungkin dilakuin sama pelaku biar bentuk pencurian yang dilakukan gak diketahui sama pihak rumah sakit tempat dia kerja, dan gak beresiko dan gak berdampak sama kerjaannya. Dan apakah menyayat daging tubuh korban dari tulangnya perlu buat dilakuin? Ya nggak tahu. Mungkin aja pelaku pada saat itu lagi bad mood mungkin, atau lagi boring banget ya kan, jadinya ya iseng aja gitu. Kabarnya pelaku dan korban emang saling mengenal cuy, dan diantara mereka kabarnya ada sebuah urusan yang ngebuat pelaku ngebunuh korban dan mutilasi tubuhnya. Urusan apa? Sampai sekarang nggak ada yang tahu. Bisa aja karena urusan asmara atau utang piutang, kita juga nggak tahu, karena selama ini urusan di luar itu macam-macam, tapi yang paling berdampak signifikan yang mengancam jiwa seseorang atau nyawa seseorang itu ya 2 itu. Atau pelaku pernah ngerasa sakit hati dan nyimpen dendam ke korban, kita juga nggak tahu. Dalam hal ini muncul berbagai kemungkinan. Salah satunya ada 2 kemungkinan yang paling mencolok, yaitu kemungkinan pertama, pelaku adalah orang biasa. Dia sengaja nyewa seseorang yang bisa melakukan tindakan pembedahan buat ngebunuh sekaligus memutilasi tubuh korban. Kalau pelaku punya kemampuan buat nyewa ahli bedah lebih dari 1 orang, jadi ada kemungkinan bahwa pelaku sendiri adalah orang dari kalangan atas cuy.
Kemungkinan kedua, korban punya urusan dengan pelaku yang secara kebetulan emang berprofesi sebagai tenaga medis. Dalam hal ini yang aku maksud adalah ahli bedah. Terlepas apapun masalah yang terjadi di antara keduanya, yang jelas pelaku memutuskan buat ngebunuh korban dan sekaligus memutilasinya, cuy. Korban juga merupakan sesosok mayat yang kondisinya emang baru meninggal, cuy, dan disimpan di kamar mayat di rumah sakit tempat pelaku bekerja. Korban dicuri dan digunakan sebagai media buat melakukan eksperimen atau buat latihan bedah oleh pelaku. Atau pelaku bermaksud untuk ngajari para juniornya, kita juga nggak tahu. Karena korban nggak mungkin dikembaliin ke kamar mayat dalam keadaan terpotong-potong, jadi ya dibuang gitu aja di trotoar di luar rumah sakit, biar pencurian mayat itu nggak menimbulkan masalah bagi orang-orang yang ikut serta dalam upaya pencurian itu. Untuk bagian tubuh korban yang hilang kayak bagian anus, kandung kemih, dan pankreas, bisa aja ketiga bagian tubuh itu ketinggal pas mau dibuang. Ya maklum aja cuy, kalau pihak kepolisian sampai kesulitan dalam mengungkap kasus mutilasi pertama di Indonesia yang udah berumur lebih dari 40 tahun yang lalu. Dalam kasus ini pihak kepolisian nggak akan bisa netapin seseorang sebagai terduga pelaku, karena bahkan dari sisi korban sendiri pun nggak ada sedikit pun celah buat bisa didapetin informasi tentang latar belakang kehidupan sosial dan keluarga yang korban miliki. Persoalan sidik jari pada tubuh korban juga nggak bisa memberi banyak petunjuk gitu loh. Selain itu di tahun 80-an teknologi dan sumber daya penyelidikan masih belum maju kayak sekarang ini. Jadi ya susah lah ya buat jangankan menetapkan tersangka, mengidentifikasi terduga pelaku aja sampai bongkar background korban sehingga gampang nyari benang merahnya aja susah ya kan. Jangankan itu semua, di zaman artificial intelligence kayak sekarang aja, dan dengan kemajuan zaman dan teknologi sedemikian rupa kayak sekarang ini, juga belum tentu jadi jaminan kalau kasus-kasus pembunuhan itu pasti kelar. Buktinya kalau kasusnya yang pelaku dan korban orang sipil biasa, cepat banget dilakuin ya kan, cepat banget ketangkep pelakunya. Padahal nggak ada petunjuk, nggak ada bukti yang kuat sekalipun yang mengarah ke terduga pelaku, bisa tuh ditemuin pelakunya. Kalau perlu terduga pelaku dipaksa ngaku sesuatu yang nggak mereka lakuin, cuma karena asas dugaan dan corong sosial yang mengarah ke terduga pelaku. Bisa kayak gitu? Bisa banget. Yang udah jelas secara saintifik dan berikut bukti-bukti yang lain, bahkan udah ada pengakuan cuy, itu aja masih ribet prosesnya, cuma karena pelaku adalah orang dalam. Ada kayak gitu? Lu jawab sendiri aja. Jadi kemajuan teknologi belum tentu bisa jadi jaminan bahwa kasus-kasus pembunuhan kayak kasus Setiabudi 13 yang aku bahas bakal bisa mengungkap identitas pelaku dan korbannya. Karena masih banyak kasus pembunuhan di mana pelakunya aja masih belum diketahui, dan kita nggak akan tahu kapan pelakunya akan terungkap, ditangkap, dan dikenai kehukuman yang setimpal. Jadi untuk sementara sepertinya kasus Setiabudi 13 ini masih belum bisa terpecahkan.